dikisahkan dalam kitab itu. Ta'izul Zakir Manaqib Syekh Abdul Qadir, nama kitabnya. Jadi ada orang Hindu tu kagum benar dengan Syekh Abdul Qadir Jalani itu. Ya, sampai ada masalah kehidupan dia pun bertanya. Cuma Syekh memberi jawaban sesuai dengan pertanyaan dia. Dan jawabannya tepat-tepat terus semuanya, kagum dia. Lalu senang dia. Lalu meninggallah orang Hindu ni. Begitu dia meninggal dibakar. Keluarganya masih menganggap Hindu. Ya, dibakarlah. Begitu dibakar, tidak hangus. Jasadnya tetap utuh. Bingung orang ini gimana? Mau ditanam tak sesuai dengan ajaran agamanya, dibakar tak hangus. Akhirnya Abdul Qadir menyatakan, dia muridku, kata dia. Udah jadi murid, kata dia. Dan aku telah minta kepada Allah agar Allah tidak membakar muridku di akhirat nanti. Ternyata Allah beri juga di dunia pun begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Miftahul Jannah halaman 14. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil aghyar adada ni'amillahi wa ibdalih. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. جماعة الصبح رحمكم الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita mengaturkan pujian dan syukur kita kepada Allah atas izinnya subuh ini kita dapat melanjutkan kajian kita, mudzakarah kita, panduan kitab Miftahul Jannah. Memasuki sifat yang ketiga, yakni baqa. Ya, baqa pasangan daripada kemarin, qidam. Ya, kalau sudah qidam, dia baqa. Tidak boleh salah satu, ya, salah satu pincang dia. Kalau Allah itu qidam, ya dia wajib juga bersifat baqa. Karena qidam itu tidak ada awal. Kalau dia sudah tidak ada awal, maka pasangannya baqa. Dia kekal, tidak ada akhir. Ya. Apa mungkin wujudnya tidak ada awal tapi musnah? Mustahil juga. Ya. Atau dia berawal tapi kekal? Tidak mungkin juga. Jadi itu namanya pasangan. Tidak boleh tidak. Kemarin sudah kita tetapkan bahawa Allah bersifat qidam. Ya, diri ini disebut qadim, yang wujudnya tidak ada awal. Nah, baqa artinya kekal. Dalam bahasa tauhid itu disebutkan ibaratun an adamil akhiriyati lil wujud. Artinya ibaratnya yakni tidak ada akhir pada wujud Allah. Ya, sebagaimana tidak ada awal, maka wujudnya tidak ada akhir. Makhluk bagaimana? Oh, semuanya musnah. Ya, makhluk ini tak kekal. Nah, jadi siapa yang hidup di dunia ini, pasangkan memang niat di hati kuat-kuat. Ya, kuat-kuat hati niatkan 100% sudah. Aku tak kekal. Aku pasti musnah. Nah,
pasti mengalami kematian. Jadi jangan mimpi nak lama-lama dunia ni, jangan. Ya kan, apa dibuat? Ini umur 70 minta banyak umur. Apa mau dibuat? Cucu dah banyak, anak udah mandiri, masih minta banyak umur. Kita belajar ilmu ini Pak, biar sadar kita ni siapa. Kita tidak mengotak-ngatik zat sifat Allah, tidak, untuk membedakan mana kita, mana Allah. Ya. Jangan ada sama-sama kan, jauh kita ni dengan Allah. Makanya kita belajar sifat dahulu ni untuk membedakan sifat-sifat kita dengan sifat Allah. Ya. Baik, lanjut lagi. Atau ibaratun ansal bil adam, yakni menafikan ketiadaan lahiqul wujud, yang menghubungi wujud Allah. Ya. Kalau wujud Allah dihubungi oleh ketiadaan, dinafikan, tak terima kita. Kenapa? Kemarin dah kita bahas, wujud dia tak ada permulaan, masa bisa dihubungi oleh ketiadaan? Kita nafikan dia. Nah, makanya kesimpulan kata ulama bahwasanya baqa itu, ya, fi haqqi ta'ala, baqa pada hak Allah Subhanahu wa taala, istimrarul wujud fil mustaqbali ila ghairi nihaya, yakni senantiasanya wujud Allah pada masa yang akan datang yang tak berkesudahan. Itu baqa. Sebagaimana kemarin qidam, istimrarul wujudu fil madi, senantiasanya wujud Allah pada masa yang lalu, min ghairi ghayah, yang tidak ada start permulaannya. Nah, itu dia. Ya. Jadi kekalnya wujud Allah pada masa akan datang yang tak berkesudahan, itu baqa. Sebagaimana kekalnya wujud Allah senantiasa sebelumnya tanpa awal. Jadi kalau kita membaca ayat bagaimana? Wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu. Dia yang awal tanpa permulaan, dia yang akhir tanpa berkesudahan. Ada sebuah hadis dari Nabi SAW, dari Imam Tirmidzi. Ya, kata Nabi berkata dengan sahabat, "Walladzi nafsi biyadihi," demi diri aku dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala, "Lau annakum dalaitum bihablin ilal ardi," apabila kalian merentangkan tali di bumi ini kemana saja. Nah, dia bilang apa? La habita ala Allah, akan sampai kepada Allah. Bingung sahabat tu. Apa maksudnya semua? Nabi pun baca ayat wal awwalu wal akhiru. Dia yang awal tanpa permulaan, dia yang akhir tanpa berkesudahan. Apa maknanya? Dia awal tanpa mula, sedangkan wujud ni ada awal. Jadi kemanapun makhluk ini diliputi oleh Allah, karena Allah sudah ada sebelum ada sesuatu, dan Allah tetap kekal terkala musnah sesuatu. Sesuatu ini semuanya dikuasai oleh Allah, oleh wujud yang tidak ada awal, tidak ada akhir. Nabi yang baca ayat tu, wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Ya. Saya ada buka kitab Sabilal Muhtadin. Tapi bukan Sabilal Muhtadin kitab fikih, kitab amalan. Kalau kitab fikih itu dikarang oleh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Ya, kitab fikih. Cukup luas kitab itu. Ya, untuk masalah salatnya, puasa, zakat dan sebagainya. Tapi dia tidak membahas mengenai warisan, tidak. Itu kitab khusus bicara tentang masalah ibadah saja. Nah, tapi kalau kitab yang saya katakan ini, Sabilal Muhtadin, dikarang oleh ulama-ulama Hadramaut. Di sana ada wiridul kabir, wiridul latif. Ada wirid latif yang pendek, ada wirid yang panjang. Dikarang oleh Al-Habib Abdullah Alwi Al-Haddad. Di sana ada wiridnya. Bunyi wiridnya begini. Dia bilang apa?
La ilaha illallah qabla kulli syai'. Tiada Tuhan kecuali Allah sebelum sesuatu. La ilaha illallah ba'da kulli syai'. Ya, tidak ada Tuhan kecuali Allah setelah musnahnya sesuatu. Ini dalil apa ni? Kekal kan? Baqa. La ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah, ya, yang eksis setelah musnahnya sesuatu. La ilaha illallah yabqa rabbuna, tiada Tuhan kecuali Allah, kekal Tuhan kami. Wa yafna kulli syai', dan musnah segala sesuatu. Dijadikan wirid oleh ulama. Ya, dijadikan wirid oleh para ulama. Jadi biar kita paham nih. Oh, jangan lagi kita bayangkan apakah Allah ni seperti kita? Tidak. Ya. Itu dikatakan jauh panggang daripada api. Masa ada Pak? Kemana panci, kemana api? Jangan nak bayang-bayangkan kita dengan Allah. Sedikit pun tak ada mirip. Sebutan, iya. Sebutan Pak, iya. Nanti kita masuk sifat ma'ani. Kita melihat, Allah melihat. Tapi jangan kau membayangkan penglihatanmu sama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kita ni mendengar, Allah mendengar. Ya, jangan terbetik pada pikiranmu pendengaranmu sama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini biar kita faham. Ya. Nah, kalau sudah demikian, maka lawannya turul adam. Mustahil dia dihubungi oleh ketiadaan, atau bahasa mudanya fana. Mustahil Allah musnah. Dasarnya mana? Surah Ar-Rahman. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram fa bi ayyi ala'i rabbikuma. Tidak ulang terus. Semuanya fana, kata Allah. Wa yabqa wajhu rabbika, yang kekal hanya zat Tuhanmu. Nah, kita membahas tentang zat Allah, bukan hakikatnya, tetapi tentang sifatnya. Oh, dia baqa, dia kekal. Yang lainnya musnah. Maka kedua ini mustahil dihubungi oleh ketiadaan, atau dia fana, mustahil bagi Allah. Baqa itu sifat salbiyah, menafikan yang tidak layak bagi Allah. Orang bertanya, mungkinkah Allah ada awal? Mungkinkah Allah berakhir? Salbiyah. Apa salbiyah itu? Tolak, tak layak bagi Allah sifat itu. Dan itu layak hanya bagi makhluk saja. Ada nama perempuan Salbiyah, Pak? Ada. Salbiyah. Jadi dia ambil kitab tauhid nama Salbiyah. Apa Salbiyah itu? Ma dallat ala nafi ma la yaliqu billahi ta'ala. Menolak yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu Salbiyah. Takut tak saya beri nama anak ini? Tinggi ni. Ikan sifat Allah dipakai ni, Salbiyah. Tak tahu orang dulu apa alasan beri nama anak Salbiyah. Ya. Yang kemarin dengar tak? Ada berita orang dapat anak beri nama Allah. Lebih kualat lagi. Anak bernama Allah pula. Aduh, tak boleh. Harus tambah depannya Abdun. Mana boleh? Ya, harus ada Abdul. Jadi Abdullah. Ya, hamba Allah. Itu betul. Kalau hamba Allah boleh, itu yang bagus, kata Nabi SAW. Nah, kemudian lagi. Adapun dalil wajib baqa bagi Allah adalah jika wujudnya dapat dihubungi oleh Adam. Nah, jika wujudnya berakhir dengan tiada, niscaya nafilah baginya qidam. Berarti dia tidak qidam. Kalau Allah berakhir, berarti wujudnya tidak qidam. Berarti ada awal. Karena wujud ketiga itu menjadi jaiz. Kalau Allah ada awal, ada akhir,
Jaiz lah. Apa tu jaiz? Tak wajib adanya Allah. Boleh ada, boleh tidak. Tiada yang jaiz wujudnya melainkan baharu. Kalau sudah jaiz, berarti sama dengan makhluk. Seperti kita inilah. Ada awal, ada akhir. Ya sama. Pohon. Ada awal, ada akhir. Apa? Semuanya. Termasuk bumi ini pun. Ada awal, ada akhir. Bagaimana akhirnya? Total kiamat nanti. Musnah semuanya. Itulah kita imani. Nah, jadi semuanya makhluk ini. Apa mungkin Allah macam itu? Ada awal, ada akhir seperti kita ini. Tiada yang jaiz wujudnya melainkan baharu. Betapa telah terdahulu wajib qidam bagi Allah, maka wajib juga bersifat baqa. Kalau Allah sudah bersifat dengan qidam, tidak ada awal, maka dia kekal selama-lamanya. Dan jikalau dia dapat dihubungi oleh Adam, berandai lagi ni, seandainya Allah berakhir dengan tiada, niscaya menjadilah dia sebagian dari jumlah segala mungkinul wujud. Ya, boleh jadi Allah seperti manusia, seperti pohon, seperti hewan, seperti yang lainnya, yang keberadaannya tidak wajib, boleh ada, boleh tidak. Maka menjadilah dia jaiz, wujud dan adam. Boleh ada, boleh tidak. Kalau begitu, tak layak jadi Tuhan. Kenapa kita menyembah zat yang ada awal, ada akhir? Sama dengan kita. Dan tiada ada wujud mungkin melainkan baru mustahil. Maka maha tinggi Allah Subhanahu wa taala yang demikian itu wajib qidam, mewajibkan baqa. Kalau sudah wajib dia qidam, maka wajib dia baqa. Kalau wujudnya tidak ada awal, maka tak ada akhir. Ya, itu wujud Allah. Adapun kita ini akan mengalami kematian. Maka kita harus bersandar kepada zat yang tak mengalami kematian. Dia hanya satu, hanya Allah Subhanahu wa taala. Timbul pertanyaan, ada tak makhluk ni kekal? Tak ada. Tapi dikekalkan ada. Ya, ada 10 macam yang dikekalkan, bukan kekal, tapi dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satunya roh kita ini. Roh kita ini tidak kekal, tapi dikekalkan. Jadi nanti kalau kita meninggal, Bapak Ibu, yang musnah itu jasad. Jasad kembali 4 unsur, air, api, angin, tanah. Itu tubuh kita ini. Hanya 4 ini. Makanya ada orang non-muslim, ya, dia mengkaji tubuh manusia, dia mengkaji kerak tanah. Kan sekarang kan canggih, ditelitinya ada unsur yang sama pada jasad manusia ini dengan tanah. Benarlah Islam, orang meninggal ditanam, bukan dibakar, bukan dibuang ke laut. Ya, sekarang kan agama dari Allah ni, aduh, mana bisa dilawan? Inilah agama yang paling benar. Coba bayangkan Pak, manusia meninggal dibakar. Tega nak gitu tu. Nah, kita ni manusia ni dari tanah, kata Allah. Benar, diteliti begitu memang. Masuk Islam yang meneliti itu. Benarlah Islam, kata dia. Pada jasad manusia ni ada unsur yang sama pada tanah itu. Maka manusia meninggal ditanam. Ya, ditanam. Ya. Dia bilang balik ke asal. Mana balik ke asal? Nabi Ibrahim dibakar. Tak hangus Pak, tak mau balik asal dia. Bukan tempat dia. Nah, balik asal tu tanah. Ini bukan saya bercerita berlebihan, tak ni, dikisahkan dalam kitab itu. Ta'izul Zakir Manaqib Syekh Abdul Qadir, nama kitabnya. Jadi ada orang Hindu tu kagum benar dengan Syekh Abdul Qadir Jalani itu. Ya, sampai ada masalah kehidupan dia pun bertanya, cuma Syekh,
memberi jawaban sesuai dengan pertanyaan dia. Dan jawabannya tepat-tepat terus semuanya, kagum dia. Lalu senang dia. Kembalilah kepada kaumnya. Kembali kepada kaumnya. Sebenarnya waktu kekaguman itu datang kepada Syekh Abdul Qadir Jilani, dia sudah bisa membenarkan Islam. Yang membenarkan Islam. Lalu meninggallah orang Hindu ni. Begitu dia meninggal, dibakar. Keluarganya masih menganggap Hindu. Ya, dibakarlah. Begitu dibakar, tidak hangus. Jasadnya tetap utuh. Bingung orang ini gimana? Mau ditanam tak sesuai dengan ajaran agamanya, dibakar tak hangus. Jadi dipanggillah kepada ulama yang ada di India tu. Ya, di India. Dia bilang, aku dapat berita bahawasanya dia ini sering berkunjung ke Baghdad di sana. Dia mendatangi Syekh Abdul Qadir Jilani. Akhirnya itu mayat dibiarkanlah tergeletak. Ya, tergeletak. Lama juga beritanya tu. Akhirnya Abdul Qadir menyatakan, dia muridku, kata dia. Sudah jadi murid, kata dia. Dan aku telah minta kepada Allah agar Allah tidak membakar muridku di akhirat nanti. Ternyata Allah beri juga di dunia pun begitu. Dia bilang begitu. Terkejutlah orang-orang Hindu. Jadi Islam itu agama yang benar. Orang meninggal itu ditanam, bukan dibakar. Cuba bapak fikir, rela tak kalau meninggal dibakar? Kita ni bisa bakar apa? Bakar ikan, ayam, cocok untuk dibakar. Kena disantap. Manusia lah, insyaAllah. Ya, satu ada amalan ni ya. Ada amalan dari Nabi SAW. Amalan ini sesuai dengan apa yang kita kaji. Ya, siapa yang terjepit hutang boleh amalkan ini. Dan Nabi memang senang mendidik umatnya jangan banyak hutang. Kalau banyak hutang itu susah. Malam tak tidur. Ya, malam tak tidur. Nah, Nabi memberikan amalan. Ini hadis sahih, kata Nabi, siapa terjepit hutang, mintalah kepada Allah. Ya, nanti Allah mudahkan untuk menyelesaikannya. Apa yang kami baca ya Rasulullah, ini Nabi ngajar, ini luar biasa. Mintanya sedikit, tapi mujinya banyak. Gitulah kalau berdoa Bapak Ibu, banyak-banyak muji Allah, jangan langsung minta. Pujilah Allah dengan kebesaran dia dan sebagainya. Setelah itu baru minta. Ini doa ni. Apa kata Nabi? Allahumma rabbas samawati sab'i wa rabbal aradina sab'i. Ya Allah, Tuhan yang menguasai 7 lapis langit dan 7 petala bumi. Ingat apa? Ini doa Nabi ni. Ini bab kudrat ni. Doa ini dalil kudrat. Tidak ada sesuatu yang tak dikuasai oleh 7 lapis langit, 7 petala bumi. Apa yang ada di antaranya? Rabbnya Allah. Yang mengaturnya Allah. Yang menguasainya Allah. Tambah lagi. Rabbal arsyil azim. Hai Tuhan yang menguasai aras yang begitu agung. Langit bumi dikuasai, aras mak lebih dahsyat besar daripada bumi ini. Pun dikuasai oleh Allah. Wa rabba kulli syai', kata Nabi. Hai Tuhan yang menguasai segala sesuatu. Artinya tidak ada sesuatu yang tak dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kalimat pertama ni Pak. Tauhid murni sudah. Kalimat pertama dah tauhid dah ni. Tambah lagi falikal habbi wan nawa. Yang memecahkan bibit. Bibit Pak, biji ditanam, pecah, keluar tunas. Siapa yang memecahkannya tu? Siapa yang menumbuhkannya tu?
Petani jangan sombong. Bersyukur, keluarkan zakatnya kalau panen. Kita cuma meletakkan bibit, yang menumbuhkannya Allah. Jadi kita ni apapun profesi kita harus ada tauhid, ada la ilaha illallah. Doa Nabi tak sembarangan. Nabi mengajarkan tauhid, meminta kepada Allah begitu. Sebut kebesaran dia. Pujilah dia. Wa mulzilat Taurah wal Injil. Baru kitab ni, wahai yang menurunkan Taurat, menurunkan Injil, wal Furqan, dan juga menurunkan Al-Quran. A'udzubika min syarri kulli dhi syarri anta akhidhu bi nasiyati. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari kejahatan segala apa yang kejahatan itu Kau yang menggenggamnya. Sebenarnya kau usah takut lagi dengan kejahatan. Yang kejahatan pun Allah menggenggam ubun-ubunnya. Nah, ya. Lalu Allah tanya lagi, Nabi doa lagi, Allahumma antal awalu falaysa qablaka syai'. Ya Allah, Engkaulah yang awal, tidak ada sesuatu sebelum Engkau. Apa tu? Dalil? Qidam. Kaulah yang awal, tidak ada sesuatu sebelum Engkau. Dikatakan awal tanpa permulaan. Itulah dia dalil qidam. Wa antal akhiru falaysa ba'daka syai'. Engkaulah yang akhir ya Allah, tidak ada sesuatu setelah Engkau. Artinya Engkau berakhir tanpa berkesudahan. Dalil baqa. Wa antal zahiru falaysa fawqaka syai'. Engkaulah yang tampak, tidak ada sesuatu di atas Engkau. Artinya Allah tampak melalui ciptaan. Dialah yang menguasai yang nampak ini. Sebenarnya dia zahir, tidak ada sesuatu sebelum dia. Tidak ada sesuatu di atas dia. Wa antal batinu falaysa dunaka syai'. Engkaulah yang batin, tersembunyi, tidak ada sesuatu di bawah engkau. Kemudian baru minta, iqdi anidain, tunaikanlah hutang aku ya Allah. Baru minta. Mujinya banyak, mintanya sedikit. Waghnini minal faqr, ya, cukupkanlah aku dari kefakiran ini. Selesai. Minta sedikit. Siapa mengamalkan ini, kata Nabi, Allah mudahkan membayarnya. Tapi kalau dah dapat rezekinya, jangan tak bayar. Berubah pula fikiran. Biasa tu penyakit begitu. Udah Allah bantu, nampak rezekinya banyak. Banyak ni, nanti je lah. Ini penyakit orang hutang. Innamal a'malu binniyat. Apa niat kita ni? Dapat duit nak bayar hutang kena. Sahabat Nabi betul-betul ngadu dengan Nabi kejepit hutang. Nabi kasih amalan. Begitu selesai, langsung cash bayar. Ya, mudah-mudahan semuanya meninggal tak ada hutang. Ingat ya, ada hutang bermasalah. Kok anak neruskan bayar hutang nyaman. Makanya bagus tu Pak di kuburan tu, ada wasiat tu. Nah, mungkin siapa yang masih berhubungan dengan almarhum, hutang piutang, silakan datang kepada ahli waris. Memang bagus, saya setuju tu. Jadi masuk dalam kubur, orang bertanya dengan Nabi, bagaimana si orang kubur? Nafsul mu'min mu'allakun biddain hatta yuqda anhu. Diri orang mukmin itu, kata Nabi, bergantung kepada hutang sampai dilunaskannya. Masya Allah. Dalam kubur bermasalah. Maka ahli waris begitu membayarkan hutang, selamatlah ahli kubur dalam alam barzah. Ya, bantulah orang terjepit hutang, kasihan dia. Ya. Baik jemaah sekalian, itu kesimpulannya tentang baqa ini. Sekarang kita membaca kalimat ini. La ilaha illallah, la baqi illallah. Ya. Maknanya tambah lagi tu. Kemarin kan kita bahas, tidak ada wujud hakiki kecuali Allah. La ilaha illallah,
la wajibal wujud illallah. Masuk bab kemarin qidam, la ilaha illallah, la qadima illallah. Tidak ada wujud tanpa permulaan kecuali Allah. Subuh ini tambah lagi maknanya, la ilaha illallah, la baqi illallah. Tidak ada wujud yang kekal kecuali hanya Allah. Inilah dia. Terus nanti ini kita bahas ni. Akhirnya semuanya masuk dalam la ilaha. Siapa yang faham mengamalkannya, meninggal keluar kalimat ini. Ya, insya-Allah, mudah-mudahan. Itu dia. Ya, segera cukup. Mungkin ada pertanyaan. Mohon penjelasan terkait dengan pembahasan mulai dari wujud dan bakat ini. Mohon penjelasan bahwa sekarang ini sedang gencar-gencarnya kaum yang mampu, kaum yang bernama Salafi misalnya, yang mampu belajar, terus sering menyerang tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Salafiyah ini. Mohon penjelasan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuba bayangkan dari zaman Nabi. Zaman Nabi sama kita ni berapa jarak waktunya? 1400 tahun. Mereka ni muncul baru 100 tahun terakhir. Baru 100 tahun terakhir mereka muncul. Abad ke-19. Itu pun sudah akhir. Nah, dia ni munculnya akhir, berani menyalahkan ulama-ulama yang sudah 1000 tahun yang lalu, 800 tahun yang lalu. Dan ulama-ulama yang disalahkannya ini, dia mempunyai akidah yang mayoritas, yang diamalkan hampir seluruh dunia. Ya, dia muncul belakangan, yang ini disalahkan semuanya. Ulama-ulama hebat, termasuk Imam Nawawi itu Pak, akidahnya Asy'ariyah yang kita bahas ni, sifat 20. Siapa Imam Nawawi itu? Mengarang kitab fikih banyak, mensyarahkan hadis Muslim Imam Nawawi. Hafal Quran dari kecil, hadis jangan main. Disebut namanya dalam ilmu hadis itu namanya Al-Hafiz. 200.000 hadis dihafal. Imam Syayuti ahli fikih dalam mazhab Syafi'i. Al-Hafiz bahkan lebih 300.000 hadis dihafal. Tahu sanad-sanadnya, matan-matan dan sebagainya. Wali Allah lagi. Dia bilang, aku bisa melihat Nabi lebih dari 70 kali. Melihat dalam keadaan jaga. Yang ini pun disalahkannya. Luar biasa. Maka saya khawatir akhirat nanti kualat di semua itu. Kenapa? Yang disalahkannya itu bukan sembarang ulama besar, wali-wali Allah. Yang ini mayoritas dunia, dia muncul belakangan, disalahkan semua ini. Ternyata dikaji oleh ulama, banyak kepincangan dalam pemahaman mereka. Makanya kita ni alhamdulillah kita belajar untuk mengkafir, jangan sampai kita terpengaruh juga. Dia punya akidah yang keliru, Pak. Allah bertempat dan sebagainya. Nanti insya-Allah ni kita bahas ni ya. Setelah ini masuk sifat yang keempat, mukhalafatul lil hawadis. Ini jelas membersihkan sama sekali penyerupaan kita dengan Allah. Allah tak bertempat. Ya, hati-hati. Kata Imam Ghazali, kalau kita salah akidah kita, nanti kita terkejut waktu kematian datang. Waktu kematian datang, kita menganggap Allah bertempat. Itu kata Imam Ghazali. Ya, mudah-mudahan. Makanya untuk kita ini ada belajar begini, boleh buka HP tak masalah. Udah ada benteng dah. Belum belajar baru buka HP, Pak. Aduh, kacau lah. Iyalah, memang dia suka mana-manas kan? Ya kan? Diangkat ni emosi kita ni. Kita bayangkan Pak, orang awam macam manalah, tak terpengaruh. Kita yang udah betul ni dibilangnya sesat masuk neraka, gimana perasaan? Ayo.
Di situlah makanya saya sih tak nak malas, kita dah tahu dah ilmu dah. Angin lalu lah udah. Kenapa kita dah paham ilmunya? Kepincangan mereka pun sudah kita pahami. Makanya belajar ni memang fardu ain wajib biar kita tak terpengaruh. Jadi mana Pak yang terpengaruh dengan dia ni? Yang basicnya tidak ada. Mahasiswa memang ilmu dunia mereka paham, tapi mereka dulunya basicnya bukan agama. Dia masuk ikutlah tu. Pemuda-pemuda ikutlah dia. Tapi anak-anak pondok dia punya basic dah dan mudah terpengaruh. Kecuali pondok mereka lah kan. Itulah yang mereka sealiran dan sebagainya. Jadi kalau saya melihat fitnah itu muncul banyak dari pihak mereka ini, membangkitkan perselisihan, pertikaian dan sebagainya. Apa sebab Pak? Karena mereka dididik merasa paling benar, itulah dia. Itu yang paling bahaya itu Pak. Dididik merasa paling benar, kacau lah dia. Coba lihat 4 mazhab. Berkelahi ke mereka? Dah. 4 mazhab Pak dari dulu, sudah 1000 tahun yang lalu. Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, beda-beda sunnah mereka maklum. Yang penting usul, akidah, rukun Islam, rukun iman sama. Perbedaan masalah furu'iyah, sunnah-sunnah mereka lapang dada. Dulu Hamkah, masih ingat saya. Hamkah ni, ada tokoh Muhammadiyah di Pontianak ni. Waktu Hamkah jadi ketua MUI, datang ke sini. Itu ada saksi ni. Saya datang Pak Ustaz duduk di situ. Tokoh Muhammadiyah tu bilang sama Buya Hamkah, Buya, tolonglah. Ini payah ni berselisih Pontianak ni. Masalah azan Jumaat ni ada 1, ada 2. Minta Buya keluarkanlah fatwa MUI supaya seragam kita ni azan Jumaat tu 1 kali je. Jangan tu Pak. Buya mau ditarik begitu. Kalau Buya dulu aku sama dengan kamu. Kan betul kan? Kan pengalaman Pak. Saya dulu aku sama engkau. Sekarang aku sudah banyak baca kitab. Jangan lagi diangkat masalah ini gitu. Itulah ilmu kalau luas. Buya tu semakin, tapi tak pernah berhenti dia belajar apa. Akhirnya mapan ilmu dia. Bahkan tasawuf, tarekat pun diterima sama dia. Itulah ilmu. Jadi betul kan kata Buya? Aku dulu sama dengan kau. Waktu muda juga gitu. Maklumlah darah muda. Darah yang berapi-api. Ya kan? Ya, darah muda tu Pak merasa paling benar. Cuba kaji ilmu. Belajar. Makin lama, makin mapan. Kalau dah mapan, sulit kita nyalakan orang. Dah saya sampaikan kemarin. Orang tu suka nyalahkan, cuma apa? Karena memang ilmu terbatas. Tapi kalau ilmunya luas, sulit kita nyalahkan orang. Karena ilmu itu memang luas. Ya. Makanya saya membaca buku Ibnu Arabi itu, Masya Allah. Dia seorang ulama dan juga seorang wali dari Spanyol. Spanyol itu dulu Islam Pak, 500 tahun. Islam Spanyol. Sampai sekarang masih ada, tinggal kenangan. Masjid 1000 tiang. Jadi pusat kunjungan orang-orang seluruh dunia ke Spanyol tetap berkunjung kepada masjid 1000 tiang. Dibiarkan sama pemerintah, tak dimusnahkan. Kenapa? Asetnya tinggi Pak. Orang banyak berkunjung, 1000 betul tiang itu. Dibangun oleh Sultan pada waktu itu. Maka muncullah seorang ulama sana namanya Ibnu Arabi. Dan dia termasuk seorang wali Allah, sufi besar. Apa kata beliau? Bagi kami ini, perbedaan itu suatu ilmu, kata dia. Cubalah berpandangan begini. Ada perbedaan berarti ilmu. Jangan perbedaan jadi pertikaian. Ini musibah. Musibah namanya itu. Kalau saya memahami, kemarin tadi malam kita bahas masalah bismillah. Beda pendapat. Imam Maliki tak baca bismillah sama sekali. Imam Hambali dengan Imam Hambali dengan Hanafi baca bismillah tapi sir. Imam Syafi'i
Baca bismillah, dijaharkan salat jahriyah, maghrib, isyak, subuh, dipelankan salat sirriyah, zuhur dengan asar. Masing-masing berbeda. Kita faham, udah. Karena masing-masing punya dasar dan dalil. Selesai. Kenapa kita harus kelahi? Jadi saya belajar dari Ibnu Arabi. Perbedaan bagi kami suatu ilmu. Jadi luas pandangan kita. Bukan jadi pertikaian. Saya salut di Ketapang tu, Pak. Subuh-subuh, suling namanya. Subuh keliling. Seketapang. Saya kalau di Ketapang tetap tausiah subuh. Diambil itu. Tausiah tidak panjang. Maksimal 20 menit kata dia. Boleh 15, boleh 20. Jangan lama-lama, Ustaz. Sini orang setelahnya makan bubur. Habis makan bubur langsung pulang ke rumah masing-masing aktivitas. Jamaahnya lebih ramai kalah kita di sini. Sajadah fajar kalah ramai sana. Cuma itulah tadi ditekankan oleh panitianya, kita bersatu di Ketapang ini untuk suling, hilangkan perbedaan. Maka jangan heran suling tu, Pak. Waktu kunut ada yang angkat, ada yang tak. Dan itulah dimaklumi itu. Ada yang angkat tangan kunut, ada yang tidak. Udah, tak ada masalah. Kan bagus gitu, Pak. Apa nak ribut masalah kunut? Yang salah itu tak salah subuh. Ya, baik, mudah-mudahan kita diberkahi Allah. Dengan ilmu dunia dan akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya